Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Dengan Pro 1, sebelum kita ikuti dialog interaktif luar studio, kami sampaikan cek fakta beredar akun Facebook yang mengatasnamakan Rektor Universitas Negeri Makassar dengan menyalahgunakan identitas Rektor UNM Profesor Karta Jayadi. Prof. Karta menyampaikan untuk tidak menggubris karena akun tersebut adalah palsu. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di Makassar pagi ini. Selanjutnya kami akan hadirkan pendengar dialog interaktif luar studio secara langsung dari Pusat Dakwah Muhammadiyah di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 10 nomor 38 Makassar. Dan di sana sudah ada rekan saya Rahmadani yang akan memandu dialog interaktif tersebut. Dani. Baik, rekan Idam di studio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya kami hadir di sini ya dalam program Dialog Luar Studio langsung dari Pusat Dakwah Muhammadiyah Kota Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 10. Ya, kita berbicara mengenai Makassar Islamic Fair, bagaimana ikhtiar memajukan perekonomian umat ya. Kita bahas di sini dan akan hadir narasumber, sudah hadir bersama ya. Ketua Panitia Makassar Islamic Fair, Bapak Kiai Haji Mustari Busro, dan juga pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin Makassar, Bapak Profesor Muhammad Asdar. Ya, dan tentunya untuk memulai kegiatan ini kita aplaus dulu ya, untuk memberikan semangat. Ya, saya informasikan pendengar sebelum kita tentunya berbicara lebih panjang ya. Ini Makassar Islamic Fair 2024 digelar kerjasama Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan dan juga Muhammadiyah Sulawesi Selatan, dan nanti akan berlangsung dari tanggal 31 Juli hingga 31 Agustus 2024. Baik, kita sapa dulu kedua narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Prof. Kiai Haji Muhammad Mustari Busro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat Pak Prof? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Dan di samping Pak Prof ada pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah, Universitas Hasanuddin Makassar. Ini saya ingat Muhammadiyahnya. Ya, Pak Prof Muhammad Asdar. Kalau orang-orang RR ini pasti sudah sangat kental dengan suaranya. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Rahmadani. Alhamdulillah hari Jumat
siang sehat berkah insyaallah. Baik, kita berbicara mengenai Makassar Islamic Fair 2024. Mungkin ini pasti 31 Juli hingga 31 Agustus. Bisa digambarkan Pak Kiai? Saya betulkan dulu, jadi tanggal 31 Juli dibuka, Iya. insya Allah ditutup tanggal 26 Agustus. 26 ya, Ya, baik. jadi kurang sedikit dari 1 bulan. Iya. Ya. Ya, jadi seperti kita ketahui bersama bahwa ajaran agama Islam itu sungguhnya sangat mendorong umatnya untuk berkemajuan dalam segala bidang kehidupan, termasuk ekonomi. Dalam Quran Allah menggambarkan kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kamu itu umat Islam sesungguhnya adalah atau semestinya sejatinya menjadi umat yang terbaik dalam segala sektor kehidupan, dalam segala yang positif. Nah, soal ekonomi ini malah Allah memerintahkan kepada umat Islam, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Kalau kamu selesai melaksanakan ibadah pokok, yakni salat 5 kali sehari semalam, bertebaranlah kamu di muka bumi, cari karunia Allah. Faktanya ternyata umat Islam dibanding dengan umat-umat lain, kita terkebelakang dalam bidang ekonomi. Baik. Ya, maka MUI sebagai khadimul ummah berupaya untuk bagaimana menjaga umat ini tentu dari berbagai paparan-paparan akidah yang tidak benar, tapi juga berupaya untuk meningkatkan kualitas umat dalam segala bidang kehidupan. Pemahamannya terhadap Islam ditingkatkan, termasuk kesejahteraannya kita pikirkan. Karena itu di Majelis Ulama ada satu lembaga otonom namanya Pusat Inkubasi Bisnis Syariah. Saya sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan juga diamanahi untuk menjadi Ketua Pusat Inkubasi Bisnis Syariah ini. Nah, sementara di pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, saya juga Wakil Ketua. Teman-teman di pimpinan wilayah mengamanahi juga saya untuk mengkoordinir Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata dan lembaga pengembang usaha mikro kecil menengah. Baik. Maka sinkronlah antara kedua lembaga ini berdasarkan tugas dakwah kita masing-masing, bagaimana memajukan, mensejahterakan umat ini, kita pikirkanlah dan ditemukanlah satu ide bahwa kita mau mendorong, memajukan perekonomian umat ini dengan menggagas satu momen, yakni momen Milad MUI tanggal 26 Juli dan Milad ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga pada tanggal 4 bulan Maret yang lalu ditandatanganilah bersama antara Majelis Ulama dan Muhammadiyah. Majelis Ulama diwakili oleh Profesor Dr. Kiai Haji Najmuddin Abdul Sapa LCMA, kemudian Muhammadiyah diwakili ketuanya Profesor Dr. Kiai Haji Ambo AC MAG. Sepakatlah kita untuk menyelenggarakan expo yang kita branding dengan nama Makassar Islamic Fair. Baik. Nah, ini di kegiatan ini nanti Pak Prof sebagai ketua panitia ini apa saja yang tentunya nanti bisa disaksikan oleh masyarakat Sulawesi Selatan, ya masyarakat Kota Makassar di Makassar Islamic Fair ini?
Ya, jadi expo kita ini berbeda dari expo-expo yang selama ini. Yang pertama, waktunya ini expo yang terlama saya kira yang pernah ada di Sulawesi Selatan selama 26 hari. Ya. Yang kedua, isi dari kegiatan-kegiatan kita bukan hanya expo di bidang ekonomi, bukan hanya memperkenalkan produk-produk kreatif tentunya, bukan hanya sekedar menjual produk, tapi ada kegiatan-kegiatan lain yang bersifat edukatif, bersifat seni dan budaya. Nah, karena itu maka ada beberapa tablik akbar yang akan kita lakukan, tapi tablik akbar kita ini karena kita berharap bahwa komitmen kita untuk mendorong laju atau mengakselerasi pengembangan ekonomi syariah ini tentu harus didukung oleh generasi-generasi milenial dan generasi-generasi pasca milenial malah, sehingga tablik akbar kita itu akan mendatangkan muballigah yang digandrungi anak-anak muda kita, para selegram. Jadi ada 7 orang yang sudah ada komitmen untuk hadir bersama-sama dengan kita nanti di expo ini. Ada Ibu Angelina Sondak yang selama ini ada hikmah beliau hidup menyendiri di dalam tanda ya. Ternyata hikmahnya itu dia jadi hafizah. Dia menghafal Al-Quran dan sekarang sudah jadi muballighat yang sangat digemari oleh para ibu-ibu khususnya. Kemudian ada pesulap merah. Ada pesulap merah yang membuka kedok-kedok dari para dukun-dukun yang selama ini kita menganggap memiliki keluarbiasaan, memiliki ilmu-ilmu gaib, ternyata hanya bagian dari ilmu yang bisa dipelajari. Baik. Jadi ini memang didesain menarik ya Pak Kiai ya. Sangat menarik. Ada muballigah yang Inara Rusli, baik. Ada Ko Danditan, ada Dimas Seto bersama istrinya Dini Absari, siapa? Baik, Dini Aminarti ya. Dini Aminarti ya. Baik. Ya. Nah ini berbicara mengenai ekonomi umat, bagaimana tentunya memajukan ekonomi umat ya. Ini ada Pak Prof Asdar. Nah ini strategi-strategi yang tentunya bisa dilakukan ya untuk bagaimana memajukan perekonomian umat saat ini di tengah juga kondisi kita masih dalam proses pemulihan perekonomian. Apakah strategi seperti ini juga cukup bisa ya memajukan perekonomian di Indonesia? Salah satunya kegiatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah, Pak Prof. Baik, pertama terima kasih dulu ya sama pimpinan Muhammadiyah yang mengundang saya dan RRI untuk kita bagaimana Makassar Islamic Fair ini nanti sukses. Ya, kalau kita bicara tentang ekonomi, benar tadi Prof. Mustari bahwa kita ini khususnya umat Islam masih tertinggal. Ya. Nah ini salah satu upaya sungguh bagus. Ekonomi itu kan ada 3 hal yang perlu kita selalu baik. Pertama produksi, konsumsi dan distribusi. Dengan pameran ini 2 kita bisa dapatkan di situ, distribusi dan konsumsi. Pameran itu kan intinya bagaimana kita menjual. Ya, kemudian kegiatan-kegiatan ini mempertemukan pembeli dan penjual. Ya, jadi kalau kita lihat tadi niatnya tadi sungguh bagus, 31 Juli sampai 26 Juli, Agustus 26 Agustus luar biasa, hampir sebulan. Itu nggak gampang itu ya, dan bagaimana nanti tantangannya menghadirkan orang yang continue.
sehingga nanti ini intinya kan di kunjungan orang. Ya, kemudian ini kalau bisa jangan hanya sekarang, kalau bisa ini jadikan lambang Makassar, Indonesia Timur every year, setiap tahun. Ya. Kan ini kan sesuatu yang bagus ya. Kalau sesuatu yang bagus ini ya sisa nanti diperbesar, dia punya kolaborasi sehingga nanti menjadi Makassar Islamic International Fair, not only domestic tapi international. Karena kan perintah ilahi Rasul rahmatan lil alamin, hendaknya kita memikirkan orang lain. Nah, kalau saya melihat ini sungguh bagus, di mana saat ini kita harus punya juga katakanlah sense of krisis di Israel yang sampai saat ini belum pernah aman-aman. Ya itu produk-produknya itu Israel, ini ada alternatif. Ya ini salah satu kita harus kaitkan kemana-mana ini ya, bahwa produk umat Islam itu ada yang membanggakan juga. Kita lihat nanti di sini. Ya. Kuncinya bagaimana nanti ya produk-produk inovasi ini yang muncul ya, dan ini kita harus backup ya, katakanlah bukan hanya di pameran kita harus berhubungan, tapi bagaimana dia dibina secara berkelanjutan ya, dan saya tahu Muhammadiyah ini memiliki potensi yang sangat besar, bukan hanya di pendidikan, di rumah sakit. Baru-baru saya kemarin kita lihat bahwa Muhammadiyah sudah setuju mendapatkan izin tambahan, Kang. Luar biasa ini, ada perimbangan, ada pemerataan. Jangan konglomerat terus, kasih juga orang-orang lain ya. Nah, ini berkah buat kita. Saya ingatkan bahwa niat bagus, proses harus bagus, dan nilai akhir. Jadi output dan outcome. Apa outputnya nanti, apa outcome ini yang harus kita jaga sehingga Islamnya betul-betul Islami, jangan sampai ternodai ya. Misalnya tiba-tiba ada yang menjual di situ barang-barang non halal misalnya ya. Ini kita jaga masing-masing ya, seperti yang kita lakukan kemarin, bahwa tiba-tiba ada saja yang mau macam-macam, mau rusak kita punya di Makassar ini kan, mau buka pesta dansa ini kan, kita langsung protes semua kan. MUI langsung turun tangan. MUI di depan nih, kita di belakang. Kita punya ulama ini kan harus kita ini kan. Itu aja saya cuma ingatkan, kita jaga ini supaya ini berkelanjutan dan betul-betul kita perhatikan sehingga ini kan dilihat orang. Ya, itu aja barangkali sementara. Baik. Nah, kalau Pak Prof sendiri ini kan tadi kita juga harus memastikan bagaimana panitia memilih peserta pameran dan juga untuk memastikan kualitas dan keberagaman produk nanti yang tentunya bisa didapat oleh konsumen pada Makassar Islamic Fair ini, Pak. Iya, jadi panitia yang merupakan representasi dari dua lembaga, dalam hal ini Majelis Ulama dan Muhammadiyah, tentu saja membuka kesempatan seluas-luasnya bagi umat untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini. Tapi dengan prinsip bahwa apa yang kita lakukan ini juga selain untuk mendorong memajukan perekonomian umat dengan sistem ekonomi, sistem bisnis syariah, sebenarnya kita berprinsip bahwa yang namanya bisnis syariah itu adalah bisnis yang mengikuti, menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dengan demikian bisa saja nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah itu dijalankan oleh orang di luar Muslim. Katakanlah seperti perbankan syariah di Indonesia ini, saya kira Prof lebih banyak dimiliki oleh yang non-Muslim. Tapi karena prinsip-prinsip yang dijalankan, prinsip-prinsip Islam, maka itulah bisnis dan itulah ekonomi syariah. Jadi karena arena atau event ini kita juga jadikan sebagai event untuk menjalin silaturahim, menjalin ukhuwah baik di antara sesama umat Islam maupun di non Muslim, maka ini terbuka untuk semua. Kriterianya itu tadi, tidak boleh ada barang haram yang masuk ke situ, tidak boleh ada unsur riba di situ, maka yang kita undang hanya perbankan-perbankan syariah. Baik.
Ya, ada penelpon nampaknya. Kita terima dulu untuk pendengar yang ingin bergabung. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, dengan Pak siapa Pak? Suaranya agak kecil nih Pak. Dari Pak Iwan. Pak Iwan, silahkan Pak Iwan. Iya. Saya rasa memang penting sekali ini mengadakan pameran-pameran yang mengangkat tema UMKM, ya. Seperti yang baru-baru ini sekarang berlangsung di Pancelosari, yaitu F8, sebelumnya juga di Malino. Jadi semakin banyak event, semakin terangkat nilai dari, terus semakin terpromosi dari UMKM tersebut. Karena kita tahu bahwa UMKM ini penopang ekonomi Indonesia. Hampir 75-80% perekonomian Indonesia itu dijalankan oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Kalau untuk Muhammadiyah yang sudah berupaya mengangkat ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM ini, jadi yang penting nanti mungkin adalah bagaimana adanya pembiayaan, ya, kredit bagi UMKM ini yang lunak atau mungkin apalah sesuai dengan syariah, lebih memudahkan UMKM ini supaya mereka bisa naik kelas. Karena salah satu ganjalan bagi UMKM ini adalah modal. Nah, kalau mau andalkan saja kur, nah tentu ini tidak, karena plafonnya terbatas. Sementara untuk menaikkan modal tersebut persyaratan-persyaratannya mungkin cukup banyak begitu yang harus dipenuhi UMKM. Saya rasa mungkin Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terbesar yang ada di Indonesia bersama dengan Nahdlatul Ulama, kalau mungkin bersama-sama berkolaborasi, ya, punya lembaga keuangan syariah tersendiri. Nah, bagaimana ini bisa akan membangun UMKM yang ada di negeri kita. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan di Makassar, silahkan dijawab Pak Prof. Bagaimana tentunya ke depan ya, ini untuk Muhammadiyah membantu pelaku-pelaku UMKM. Ya, terima kasih Pak Iwan atas keikutsertaannya dalam acara kita ini. Jadi memang kami dari panitia, kami dari MUI dan Muhammadiyah menginginkan agar kegiatan ini tidak berakhir sampai ditutupnya kegiatan ini, tapi kami mau berkelanjutan. Untuk itu sarannya Prof. Asdar, kami sudah merencanakan bahwa tahun ini adalah tahun pertama, tahun ke depan kita akan berkelanjutan. Apalagi sudah mendapat dukungan dari pihak pemerintah, bahkan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan waktu kita beraudiensi menyarankan agar kegiatan ini diintegrasikan dalam program kegiatan Pemprov. Saya sangat menyambut baik saran beliau itu. Kemudian di dalam event ini Pak Iwan, kita akan menggalang dana memang untuk dana dakwah pengembangan ekonomi syariah. Jadi tadi singkat D2 PES. Jadi nanti ketika acara ini berlangsung, itu akan ada kotak-kotak amal jariah yang akan kita himbau, kita ajak untuk umat Islam ini bisa menabung untuk kehidupan akhirat, dan dana itulah yang rencana kita akan gunakan untuk mendidik calon-calon pengusaha misalnya, untuk membina pengusaha-pengusaha yang mau ditingkatkan kelasnya, dan termasuk modal kerja kalau memang sudah memungkinkan. Nah, untuk yang kita mau realisasikan, karena di tanggal 10 itu akan hadir Menteri Perdagangan. Kami sudah ada komitmen secara lisan, belum ada MOU-nya, tapi
kami diberi oleh staf ahli Pak Menteri Perdagangan yang datang ke sini untuk ada 100 paket warung yang akan dibina secara bersama oleh Muhammadiyah MUI dan Menteri Perdagangan. Warung itu nanti sekarang mungkin kalau ada masyarakat yang mendengarkan dan menyaksikan, kemudian diberi modal kerja antara 40 sampai 50 juta itu dalam bentuk kur, kemudian dikerjasamakan dengan Indogrosir. Jadi setelah kurnya cair, dananya supaya jangan lari kemana-mana diberikan ke Indogrosir yang mendrop jualannya itu senilai 40 atau sampai 50 juta. Itu kami diberi selama pameran ini, insya Allah. Baik, mantap ya. Ya, nah ini Pak Prof Asdar, kalau berbicara mengenai memajukan perekonomian umat saat ini, apa sih tantangan terbesarnya Pak Prof? Jadi gini ya, kalau konsep pertumbuhan itu kan ekonomi ada 5. Yang pertama bagaimana produksi bagus. Yang kedua harus masuk di industri. Industri yang mengolah tadi dari padi menjadi tepung padi, dari lombok menjadi tepung cabai lebih mahal kan, ada nilai tambah. Setelah itu yang ketiga namanya perdagangan atau pemasaran. Kemudian yang keempat itu bagaimana kita masuk di input. Bagaimana perbaiki bibitnya, mesin-mesinnya, pupuknya. Memang yang terakhir Pak Iwan katakan tadi pembiayaan. Ya. Nah, kalau ini 5 sudah aman insya Allah. Tapi jangan lupa pembiayaan harus terpakai dengan penanggungan risiko. Kita lemah di situ. Kita selalu asuransi dianggap ini, pada asuransi bagus itu menjaga diri ya. Jadi misalnya mobil kita perlu asuransi, usaha kita perlu. Kalau tiba-tiba misalnya terjadi katakanlah di petani puso, kan ada asuransi. Nah ini perlu. Jadi saya salut tadi mendengar bahwa Prof Mustari sudah merencanakan tiap tahun. Kalau itu tiap tahun berlanjut, maka dia menjadi agenda yang semakin membesar, bukan hanya katakanlah di UKM, nanti akan terlibat pariwisata, orang akan datang. Kalau orang luar datang, dia datang belanja, dia datang menginap, beli nasinya, beli telurnya, jalan-jalan beli baju, kemana-mana. Wah ini sangat besar. Jadi akan menjadi mesin raksasa yang membuat lagi semakin besar ekonomi. Ya salah satu ekonomi yang bagus itu kan kalau pariwisata. Dia punya proses ininya cukup murah, istilahnya tidak perlu besar modal, kita hanya buat kegiatan yang datang. Bagaimana nanti datang, misalnya kita undang 38 provinsi di Indonesia, perwakilan MUI dan Muhammadiyah datang, Islami di Pulau Bembeng, datangkan semua ini sehingga nanti menjadi betul-betul terkelola, karena Muhammadiyah kan kenal profesional ya. Dan ini tidak tanggung-tanggung, 2 Majelis Ulama dan Muhammadiyah. Ya, sisa nanti not only Muhammadiyah, bagaimana yang lain dia panggil-panggil. Sehingga ada Mak Baraka mana kan ini ormas ini ratusan kan ya Mak Baraka. Karena baru enak kalau orang lain juga ini kan sejahtera. Baik. Saya kira cukup bagus, ini positif dan salut. Itu mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya. Jadi sempurnakan niat, sempurnakan upaya. Itu aja. Baik. Sip. Nah, Pak Kiai, ini perputaran ekonomi pada Makassar Islamic Fair ini ditargetkan berapa besar, Pak? Dan nanti akan mendatangkan berapa orang atau sasaran? Apakah memang juga diundang dari Muhammadiyah atau MUI dari berbagai provinsi atau seperti apa? Iya, jadi terus terang saya sebagai ketua baru pertama kali ini. Ini cukup besar loh Pak ya. Dan cukup lama waktunya baru dan perdana, sehingga bayangan kita waktu awal itu kita menyiapkan stand-stand dan masyarakat mengisi. Yang pasti stand yang kita siapkan ada 180 khusus untuk UMKM, kemudian ada sekitar 40-an yang untuk agak ya masih UMKM juga sebenarnya, karena UMKM itu sampai 500 ya masih menengah. Jadi
target kita sebanyak-banyaknya. Karena itu maka melalui kesempatan ini kita himbau jamaah-jamaah masjid untuk panitia-panitia masjid menyebarluaskan informasi ini kepada jamaahnya. Ya katakanlah di saat ada artis-artis ya paling tidak kita berharap ada sampai 5.000-an orang pengunjung dalam satu hari. Ya karena itu kita harapkan juga di hari-hari Sabtu dan Ahad itu mungkin hari-hari biasa ya 1.000-2.000, tapi kalau di hari-hari Sabtu dan Ahad pasti lebih meningkat. Apalagi di hari Sabtu di Ahad tanggal 18 Agustus itu akan ada gerak jalan santai yang alhamdulillah hadiah umrah sudah ada sumbangan kita dapat ya, partisipasi kita dapat dari PT MH Wisata Mapasa milik Politeknik Muhammadiyah Makassar, kemudian ada dari Kesturi, itu sudah menyiapkan masing-masing satu paket umrah. Kemudian di tanggal 10-11 itu ada temu bisnis dan seminar nasional tentang akselerasi pengembangan ekonomi syariah dan dirangkaikan dengan strategi penanggulangan penyakit sosial. Jadi waktu kita beraudiensi dengan Pak Wali Kota, saya selaku mubalik Ustadz selama ini kaget kok begitu banyak penyakit-penyakit sosial di Makassar ini. Saya amati ternyata terkait dengan masalah ekonomi. Iya. Ada orang yang karena tidak punya kemampuan lalu menjual diri, muncullah prostitusi terselubung di Makassar ini. Anak-anak muda kita karena tidak punya pekerjaan, tidak ada kegiatan, ya macam-macam lah, kenakalan begal lah kesana kemari. Seperti itu kondisinya, sehingga kita kaitkan dengan ada juga orang yang karena berlebihan tapi tidak, ekonominya bukan ekonomi syariah, bahwa hasil usaha kita itu disyukuri, digunakan sebesar-besarnya untuk arahannya Allah. Karena dalam ekonomi Islam saya kira Prof, kepemilikan apa yang kita miliki adalah milik Allah. Nah, itu yang membedakan yang ekonomi konvensional yang ketika memiliki menganggap milik pribadinya. Kalau kita ini apa yang kita peroleh ini miliknya Allah, karena itu kita salurkan sesuai dikehendaki Allah. Kalau disuruh berzakat ya kita berzakat karena kita miliki miliknya Allah. Karena tidak sesuai dengan dikehendaki Allah, digunakanlah judi online misalnya. Ya. Baik Pak Prof. Ya kita break dulu ya, kita bergabung ke studio. Ya ada beberapa informasi yang bakal disampaikan untuk sementara, dan nanti setelah itu kita balik lagi bersama di Dialog Luar Studio langsung dari Pusat Dakwah Muhammadiyah dengan tema Makassar Islamic Fair 2024, ikhtiar majukan ekonomi umat. Kembali. Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.
Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja. Belanja dulu ah. Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet, Tik, duit dong. Mau bayar kos nih. Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi. Ada diskon. Belanja lagi ah. Sampai akhirnya Iki, Peru Tahoy. halo, Mbak, angsurannya kapan mau di-store? Iki, uang kos kapan dibayar? gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Makassar pagi ini. Ya, kembali bersama dengan kami di 94,4 Pro 1 RRI Makassar dan dari Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulawesi Selatan Kota Makassar. Masih bersama saya Dani dan kedua narasumber kami, Ketua Panitia Makassar Islamic Fair 2024 Bapak Kiai Haji Mustari Busro dan juga pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin Makassar Bapak Profesor Muhammad Asdar. Nah, Pak Prof, ini kalau kita mau masuk ke pameran Makassar Islamic Fair ini, apakah ada biaya yang dikenakan oleh panitia, Pak Prof? Iya, ada. Untuk masuk ke pameran, arena pameran, belanja dan keliling-keliling menyaksikan produk-produk kreatif yang dipamerkan di situ, itu hanya membayar infak sebesar Rp5.000. Iya. Nah, tapi kita berharap selain impak resmi berupa karcis, ada lagi lah impak-impak mengisi kotak-kotak amal yang akan kita pasang di pintu-pintu masuk itu. Nah, jadi kita memang buka peluang seluas-luasnya kepada masyarakat kita untuk bisa menyaksikan, berpartisipasi, mudah-mudahan dengan menyaksikan termotivasi untuk bisa memajukan ekonomi umat ini. Nah, tapi untuk masuk ke kegiatan-kegiatan yang saya katakan tadi, tabligh akbar dari mubalik-mubalik selebriti, itu akan kita laksanakan kan di dalam gedung. Itu ada lagi karcis masuk. Jadi, tapi ini nilainya berapa Pak untuk karcis masuk ke kegiatan seperti itu? Seperti kita ketahui bahwa untuk mendatangkan selebriti-selebriti seperti ini, jadi sekedar tertutupi sebagian dari biaya kita dari pihak IO belum sih ditetapkan, nanti sebentar
besok kami rapat bersama dengan IO, tapi pihak IO mengincar-incar antara 30 sampai 40 ribu untuk masuk untuk masuk menyaksikan itu. Baik. Nah, Pak Prof Asdar, ini kalau kita tentunya menginginkan untuk bagaimana memajukan perekonomian khususnya mungkin dari sisi syariah seperti itu. Apa saja sektor ekonomi yang paling potensial untuk bisa dikembangkan, Pak Prof? Kalau kita di Sulawesi Selatan secara ekonomi lokal itu kan pertanian dalam arti luas. Ada perikanannya, ya, ada katakanlah produk-produk perkebunan, ya. Kemudian padi. Ya, jadi kalau mau masuk ke situ, ini yang dikembangkan lebih jauh. Turunan-turunannya dari jagung, turunan-turunan katakanlah dari coklat, kopi. Ini kita penghasil. Termasuk ikan, ya, ikan, udang, kepiting, kita itu jagonya, ya. Coklat kita itu kan nomor 2 Indonesia, kopi kita, Enrekan Toraja nomor 1. Kita ini sebenarnya Garuda hanya selalu bertindak seperti ayam. Kita ini orang hebat, tapi terlalu rendah diri. Ya, dengan adanya ini, insya Allah ini akan bangkit, ya. Karena saya kan alhamdulillah 15 tahun penasihat gubernur untuk usaha kecil menengah. Saya dapat piagam penghargaan khusus, ya, karena kita bantu. Jadi koperasi-koperasi itu usaha-usaha kecil, tugas saya memang membantu mereka dari bagaimana kemasannya nggak ada jadi ada, bagaimana belum terdaftar, bagaimana dia dapat lisensi halal, itu tugas kita. Baik. Ya, karena salah satu tugas sebagai dosen itu kan pengabdian pada masyarakat, dan alhamdulillah, ya, sama tadi Prof Ambo masuk ketua wilayah kan sama-sama saya di tim gubernur dengan beliau. Hanya saya memang ada satu jabatan yang hanya 7 orang di Sulawesi Selatan. Itu SK gubernur, namanya penasihat investasi. Itu 7 orang aja, ya, penasihat investasi gubernur. Jadi kalau ada mau investasi Selatan, ya jangan langsung ke Pak Gubernur. Ke Pak Prof. Ke coro-coroconya dulu, cek apa tojen-tojen jagoan tugas singkat, baru agen-agen itu. Ya, 7 orang yang dipilih untuk membackup 7,9 juta Sulawesi Selatan. Nah, kita Sulsel nih hebat, ya, hanya dibutuhkan seperti ini, event-event yang mempertontonkan dan menjadi ajang supaya dia ada termotivasi, terinspirasi. Ya, makanya tadi usulkan juga ada nanti award, misalnya, ini produk inovasi yang belum pernah ada selama ini, ya, ini yang paling ini, ya, seperti itu, sehingga nanti melengkapi. Karena percaya saja bahwa ini akan menjadi sesuatu event yang sangat diminati nanti, tempat untuk berkreasi kan. Tadi dikatakan Pak Iwan, ya, ada di Malino, ada F8, ini salah satu. Cuma dia menyandang ini nama besar, Islamic. Ya, Islamic itu selamat dunia akhirat. Jadi kita bicara tadi dunia akhirat ini, bukan hanya sekarang, ya, dan ekonomi syariah ini insya Allah akan maju, ya. Dan pencetus ekonomi syariah itu di Indonesia orang kita itu Profesor Halide itu. Iya, 1991 beliau ini minta, dan itu waktu itu kan Bang Muhammad, jangan lupa dari Makassar, KKN kuliah kerja nyata itu dari Unhas, dari sini akhirnya lahir banyak peluang-peluang yang lahir di Makassar, dan selalu orang Bugis Makassar tidak pernah ketinggalan lah di Republik, ya. Baik di atas di bawah, insya Allah. Kita dukung penuh ini beliau. Baik. Nah, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Prof Asdar ini, sektor UMKM, ya. Ini kan ada tenan-tenan yang nanti akan tentunya diisi oleh para pelaku-pelaku UMKM. Ini ada 180 tenan, ya Pak, ya Pak Prof. Nah, ini apakah sudah banyak dari pelaku-pelaku UMKM yang akan terlibat dari kegiatan Makassar Islamic Fair ini? Jadi hingga per hari ini alhamdulillah sudah lebih 100 orang yang sudah menyatakan jadi ngambil tenannya. Jadi kita berharap dalam jangka 2-3 hari ke depan ini semua yang kita siapkan bisa habis semua, dan masih banyak area yang kita persiapkan. Jadi di area itu bisa sampai 500 tenan sebenarnya. Jadi kalaupun yang 180 ini sudah standby alat-alatnya, sehari ini mungkin dimulai sebentar sore,
itu kita tetap masih membuka peluang, bahkan sampai ketika masih berjalan itu tetap kita membuka peluang. Kemudian saya tambahkan sedikit bahwa seperti saya sampaikan dari awal bahwa ini bukan expo biasa seperti yang lain-lain. Di expo ini kita akan melakukan kompetisi, menawarkan kepada mahasiswa dan saya kira untuk berlomba membuat planning bisnis syariah. Dan insya Allah sudah ada sponsor-sponsor kita yang siap memberikan modal kerja untuk berusaha. Ya, jadi selain itu kami sudah bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja untuk mengadakan job fair. Jadi ada job fair yang akan kita laksanakan mungkin bertepatan dengan Hari Kemerdekaan 17 Agustus itu, dan beberapa hari sebelumnya ada job fair. Kita Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja mendatangkan pengusahanya untuk kami memfasilitasi. Di situ mungkin melakukan wawancara ataukah bahkan bisa merekrut di tempat itu. Ya. Banyak ya kegiatannya Pak Prof ya. Nah, yang terakhir Pak Prof, bagaimana cara Makassar Islamic Fair ini juga memastikan kelanjutan dampak ekonomi setelah acara ini nanti berakhir Pak Prof? Iya, jadi ini kan dari awal kita sampaikan bahwa kegiatan kita ini mau memotivasi, mendorong. Karena itu setelah Makassar Fair ini berakhir, kita tetap akan kerjasama dengan Majelis Ulama dan Muhammadiyah, tentu mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk itu tadi memajukan, memberikan bantuan misalnya para ahli-ahli ekonomi, bagaimana perekonomian yang selama ini dikelola secara konvensional kita bimbing untuk menjadi dikelola secara islami. Produk-produk di tempat ini juga nanti akan hadir lembaga halal tentu dari Majelis Ulama, dari UNISMO untuk pengurusan sertifikat halal yang oleh undang-undang kan diharuskan Oktober tahun ini. Jadi kelanjutan lain, kami di Makassar Islamic Fair ini mau ada launching gerakan. Ada 3 gerakan yang kami rencanakan. Yang pertama itu kami mau akselerasi pengembangan dan penerapan ekonomi syariah khususnya di Sulawesi Selatan ini bisa lebih dipercepat sehingga ada gerakan akselerasi pengembangan ekonomi syariah, tapi supaya ada agak keren singkatannya. Bahkan kami berharap ini dilaunching oleh pimpinan pusat Muhammadiyah supaya menjadi gerakan nasional. Jadi kita beri singkatan Garda Apisara. Ini Garda. Jadi maka ada kearifan lokalnya kita sesuaikan akronimnya ini dengan Gerakan Nasional Apresiasi Dakwah Pengembangan Ekonomi Syariah. Yang kedua ada Garda Gerakan Nasional Apresiasi Dakwah Anti dan Rehabilitasi Penyakit Sosial, antisipasi dan rehabilitasi penyakit sosial yang biasanya menyertai baik kegagalan maupun kesuksesan di bidang ekonomi. Jadi kita beri singkatan Garda
arena sial. Nah, jadi kalau kamu berada di situ, hidupmu mesti sial, baik di dunia ini maupun di akhirat. Man arada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dangka. Ya. Jadi arena sial. Nah, kemudian saya teruskan lagi yang ketiga, kita semua ini mungkin tidak pernah membayangkan bahwa kita yang mengimpor makanan dari luar, beras kita impor dari sampai ke India, kita mencari beras, kedelai dari Amerika, dari daging malah kita impor dari Australia, sampai di sini terbuang-buang, sehingga saya kaget, kita rupanya ranking 1 di ASEAN dalam hal membuang-buang makanan. Ya. Maka kami mau sesudah ini ada di launching nanti ada gerakan dakwah untuk kita anti mubazir yang dalam Al-Quran sangat tegas, wala tubazir tabzira. Kemudian anti makan minum berlebihan. Jadi kita singkat dengan Garda Makmun, gerakan nasional apresiasi dakwah anti mubazir dan anti makan minum berlebihan. Baik. Iya. Nah, Pak Prof Asdar, yang terakhir closing statement Anda. Ya, ini closing speech saya sangat salut. Ada 3 tadi ya yang mau di launching ini. Ini yang saya maksud, ini misi yang terakhir yang 3 itu yang sangat berkelanjutan. Ya, karena kan bagaimana impor, bagaimana produk lokal. Saya hanya tambahkan 1. Ini juga turun dari prinsip ta'awun, tolong menolong. Ada kearifan lokal di Bugis namanya sipatuo sipatokom. Nah, ini juga jangan dilupa. Dan dari segi budaya namanya sipakatau, sipakalebi, sipakainya. Itu aja. Jadi sudah lengkap ya, ada Islamnya, ada agamanya, sehingga nanti terintegrasi. Karena kalau tidak ada kolaborasi nggak bisa, kita harus jalan bersama. Ya, burung yang terbang sendiri dan burung yang terbang banyak lebih cepat yang banyak, karena ada efek daya dorong ya, setiap kepakan sayap menyumbang daya angkat sehingga kita cepat. Jadi dipersatukan ini nanti yang masuk semua di dalam, katakanlah terlibat di dalam masuk pameran ini dijadikan community, sehingga nanti dia dari situ menyebarkan yang lain ya. Itu ini tambah besar lagi dari 180 tambah lagi tapi diikat, ada nanti komunitas silaturahimnya. Kan jaringan itu kan yang menentukan. Rezeki dari Allah melalui manusia. Jadi kalau mau perbanyak rezeki, perbanyak manusia, silaturahim. Nah, itu aja. Terima kasih RRI, terima kasih Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kedua narasumber kita. Ya, kita nantikan tentu terobosan-terobosan dari kegiatan Makassar Islamic Fair yang bakal digelar 31 Juli mendatang hingga 26 Agustus 2024 ya. Ini harga tiket masuknya Rp5.000, tapi untuk masuk ke view lainnya juga masih ada biaya yang harus dikeluarkan. Tapi tentunya tamu-tamunya cukup sangat terjangkau. Cukup menarik juga, nanti ada Ibu Angelina Sondah yang tentunya mengisi kegiatan Makassar Islamic Fair. Nah, saya Dani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita di edisi hari ini sebagai penanggung jawab Kepala LPP RRI Makassar Bapak Jaya Maulana Mantara, produser Bapak Andi Asman, kru-kru teknik yang bertugas hari ini Bung Yudi, Bung Desti, Bung Fahrul ya, teman-teman di Pemancar Ribuan 3, PA Studio maupun juga teman-teman di Ribuan 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.